Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini, hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2026, Bapak Ibu Saudara, terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan di Gemar kita, gerakan membaca Alkitab rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pembacaan kita di pagi hari ini kita boleh belajar di dalam Roma, ya. Pembacaan kita di dalam Roma pasal 1. Bapak Ibu Saudara, di situ dituliskan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ya. Roma pasal 1 saya akan bacakan di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 Bapak Ibu Saudara. Mari, begini bunyi firman Tuhan. Kalau di perikopnya di sini, begitu Rasul Paulus setelah dipanggil oleh Tuhan, di mana Rasul Paulus menginjil sampai ke Roma Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama Tuhan, dan ini patut kita teladani Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasa Rasul Paulus ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di ayat ke-16-nya. Begini bunyi firman Tuhan. Sungguh aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ayat 16 di situ dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Rasul Paulus menyatakan, Bapak Ibu Saudara, dia mempunyai satu keyakinan yang begitu luar biasa, ya, di dalam Injil, di mana Injil itu adalah yang menyelamatkan, di mana saat itu Rasul Paulus dengan yakin, dengan kokoh meyakini Injil kebenaran, yaitu keselamatan yang dikaruniakan oleh Bapa kita di surga kepada kita semua. Ini menjadikan satu tolak ukur yang begitu luar biasa. Rasul Paulus meyakini bahwa di dalam Injil ada keselamatan, di dalam Injil ada pembebasan, di dalam Injil ada kemenangan. Injil ini adalah kabar baik, ya Bapak Ibu Saudara, kabar keselamatan, yaitu di mana kasih karunia Allah, ya, kasih karunia Allah dicurahkan kepada kita semua anak-anak Tuhan, kepada semua bangsa, baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang-orang Yunani, di mana keselamatan diberikan kepada seluruh umat manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini harus kita responi yang luar biasa. Injil kebenaran ini menjadi sesuatu yang begitu penting di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Karena oleh kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, di mana sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung maupun Paskah, Bapak Ibu Saudara. Ini sesuatu bukti sejarah dan bukti apapun juga Bapak Ibu Saudara, kasih karunia sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara juga bisa buka di dalam Titus pasal 2 Bapak Ibu Saudara, ya, ayat yang ke-11 saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Titus, ya Bapak Ibu Saudara, sebentar ya, saya akan bacakan di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara. Begini firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi ini menjadi kekuatan, keteguhan daripada Rasul Paulus. Dulunya mungkin Rasul Paulus ini Bapak Ibu Saudara, sebelum dipanggil menjadi Rasul, dia ada seorang Saulus. Dia belum mengerti tentang Injil, keselamatan yang sebenarnya. Dia menganggap apa yang dia ikuti saat itu, agama yang dia ikuti, ajaran yang dia ikuti sudah benar. Menganggap orang-orang yang percaya Tuhan waktu itu mereka adalah sesat. Tetapi semenjak saat Rasul Paulus
mengenal Injil secara sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara, dia bisa merasakan sehingga dia begitu teguh dan yakin bahwa di dalam kasih karunia Allah keselamatan sudah dinyatakan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan kau sia-siakan hidup kita di saat kita sudah menerima kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, di ayat 17-nya dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu kebenaran Allah, di mana di dalam Yesus ada kehidupan, ada kebenaran, dan ada keselamatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita di dalam situasi kondisi saat ini kita menukar hidup kita, Bapak Ibu Saudara, ya, dengan kehidupan duniawi saat ini. Ya, keselamatan sudah nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dikatakan di sana, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita telah menerima kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dengan iman percaya kita kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kehidupan kita, mari, ya Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita semakin hari dipimpin oleh iman percaya kepada Yesus, di mana kita semakin hari kehidupan kita harus seperti Kristus. Kehidupan kita mengimani bahwa di dalam Kristus ada keubahan dalam kehidupan kita. Di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, karakter kita akan diubahkan. Di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, pola pikir kita, perkataan kita, Bapak Ibu Saudara, itu akan seperti Kristus. Dan iman ini, Bapak Ibu Saudara, berjalan terus menerus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, untuk menumbuhkan iman kita, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui, karena Bapak Ibu Saudara, kita harus mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Karena iman itu timbul daripada pendengaran. Pendengaran akan apa, Bapak Ibu Saudara? Pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini, di zaman-zaman akhir ini, jangan kau tinggalkan firman Tuhan. Jangan engkau sampai engkau luput dari pembacaan kebenaran firman Tuhan, menggali firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena disitulah kita akan tahu kebenaran. Di saat itulah kita tahu jalan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kekristenan kita tidak hanya sekedar Kristen-Kristen biasa, Bapak Ibu Saudara, atau sekedar agamawi, enggak. Tetapi kita betul-betul bisa menghidupi iman hidup kita di dalam Allah kita, di dalam Bapa kita, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus persekutuannya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau di ayat-ayatnya selanjutnya, kita tidak akan menjadi manusia yang lalim. Kita tidak menjadi manusia fasik, karena kita sudah tahu kita keselamatan yang sudah kita terima oleh kasih karunia-Nya, dan boleh iman kita percaya kepada Yesus, kebenaran dari hari ke hari dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tetaplah teguh akan kebenaran firman Tuhan. Tetaplah sungguh-sungguh mencari Allah Bapa kita di surga. Dengan begitu keyakinan iman kita semakin teguh, sehingga kita tidak diombang-ambingkan, kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran di akhir zaman ini. Begitu banyak pengajaran sesat, begitu banyak pengajaran-pengajaran yang kelihatannya rohani tetapi ujung-ujungnya maut, Bapak Ibu Saudara. Kita harus berhati-hati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang sudah Bapak Ibu Saudara terima, dengan begitu kita harus tetap bertumbuh bersungguh-sungguh sampai dengan iman percaya kita kepada Kristus. Dan saya yakin dan percaya kita tetap setia sampai akhir, dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, kasih karuniamu, keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau mengerjakan keselamatan kami, Tuhan, dengan takut dan gentar, Tuhan. Terlebih, Tuhan, kami mau menyampaikan kebenaran-Mu, menyampaikan keselamatan, Tuhan, kepada seluruh bangsa, kepada keluarga kami, kepada sanak saudara kami, Tuhan. Hanya kepadamu kasih karunia itu nyata, keselamatan itu, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, pimpin kami di dalam proses pertumbuhan iman kami, Tuhan, untuk semakin teguh mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati kita semua.